kepada kami terlibat langsung di dalam proses penyusunan aturan turunan ketentuan rokok. Bagi kami sangat penting rokok tetap diberi ruang di media televisi, karena ini adalah potensi revenue yang cukup besar bagi televisi. Termasuk di dalamnya pembahasan tentang RPP kesehatan. Kita berharap pemerintah untuk bersikap terbuka, membuka seluas-luasnya partisipasi dari para pemangku kepentingan, entah itu organisasi media, entah itu organisasi periklanan, ataupun juga produsen rokok ataupun lainnya untuk terlibat di dalam penyusunan ini demi kemaslahatan bangsa dan negara dan kita semua. Itu saja barangkali Pak Ketua yang ingin saya sampaikan mengawali konferensi pers kita ini. Saya kembalikan kepada Pak Ketua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan pendapat dari sisi periklanan Indonesia sebenarnya. Jadi salah satu sektor yang akan terdampak oleh RPP kesehatan dan mungkin nantinya adalah RUU penyiaran yang sedang digodok sampai hari ini, yang kesemuanya semangatnya memang menghilangkan iklan yang ada di media. Semangatnya, meskipun sebenarnya telah lama iklan rokok itu diatur. Jadi kalau di P3I itu dengan sadar memahami ya, bahwa iklan rokok itu memang harus diatur. Dan kenapa kemudian kita membuat Dewan Pengawas Periklanan di P3I? Satu, dan kedua kita juga membuat buku atau pedoman etika pariwara Indonesia. Tujuannya adalah itu. Jadi bukannya kita membebaskan sebenarnya, bukannya kita kemudian membiarkan, tapi dari sudah lama sekali sebenarnya kita paham dan kita memberikan peraturan yang sangat ketat sebenarnya, dan itu kita bahas di DPI. Jadi sebenarnya telah ada rambu-rambu yang kemudian mengatur iklan itu. Kalau kemudian iklan rokok itu dikurangi lagi dan bahkan mungkin dihilangkan di media digital, wah, dampaknya itu luar biasa. Ya, jadi disebut oleh Bapak Dilan sebenarnya revenue per tahun pendapatan iklan atau belanja iklan itu katakanlah tahun 2020 saja sudah 9 triliun gross. Jadi bisa dibayangkan kira-kira tahun-tahun 2003, 2004 gimana. Jadi itu yang potensi yang sebenarnya harus diperhitungkan oleh pemerintah. Jadi yang mengerjakan di dunia periklanan juga adalah tenaga-tenaga kreatif. Ya. Dari mulai bawah, dari mulai production house, dari mulai kawan-kawan yang ada di periklanan, di sosial media, di radio dan sebagainya. Jadi kurang lebih kalau kita perkirakan sebenarnya mungkin kurang lebih 600 sampai 700 ribu pekerja yang mengerjakan seluruh marketing communication yang ada hubungannya dengan rokok. Sebenarnya kita bukannya diam juga.